Di sebuah kota kecil di Indonesia, terdapat sebuah kantor tua yang dikenal sebagai salah satu bangunan peninggalan zaman penjajahan Jepang. Gedung ini dibangun pada masa Perang Dunia II dan berfungsi sebagai markas komando bagi tentara Jepang yang menduduki wilayah tersebut. Setelah perang berakhir dan Jepang meninggalkan Indonesia, gedung tersebut diambil alih oleh pemerintah setempat dan digunakan sebagai kantor pemerintahan. Namun meskipun gedung itu terus digunakan, banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan masyarakat setempat tentang kejadian-kejadian aneh di dalamnya. Menurut cerita warga, gedung tersebut dulunya tidak hanya menjadi tempat perencanaan perang, tetapi juga menjadi tempat interogasi dan penyiksaan tahanan. Banyak tahanan perang yang ditahan di sana tidak pernah keluar hidup. Sisa-sisa sejarah kelam itu dipercaya menjadi penyebab munculnya berbagai gangguan mistis yang masih terjadi hingga hari ini. Saksi-saksi mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara langkah kaki, jeritan dan tangisan di malam hari, meskipun gedung itu kosong. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini jarang digunakan. Namun ketika pemerintah memutuskan untuk kembali menggunakan gedung tersebut sebagai kantor, hal-hal aneh mulai terjadi. Para pegawai yang bekerja di sana sering merasa diawasi, meskipun tidak ada orang lain di ruangan. Beberapa di antaranya melaporkan melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut-sudut ruangan atau benda-benda yang tiba-tiba bergerak sendiri. Salah satu kisah paling menyeramkan berasal dari seorang pegawai baru yang bekerja lembur hingga malam. Saat dia sedang menyelesaikan pekerjaannya, lampu di kantornya tiba-tiba padam meskipun tidak ada gangguan listrik di daerah tersebut. Ketika dia menyalakan kembali lampu dengan bantuan senter ponselnya, dia melihat sosok pria berseragam militer Jepang berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tajam. Sosok itu menghilang seketika, meninggalkan si pegawai dalam ketakutan luar biasa. Cerita lain datang dari seorang satpam yang berjaga malam. Dia sering mendengar suara derap sepatu bot berat di lorong, seolah-olah ada tentara yang sedang berbaris. Ketika diperiksa, lorong tersebut selalu kosong. Yang misterius sedap hal yang berkeriwas di lorong itu saudara tiba-tiba menjadi dingin, dan dia merasakan hawa yang sangat menakutkan. Selain itu, seringkali terlihat bayangan di jendela lantai atas, meskipun tidak ada seorang pun yang berada di sana. Beberapa warga yang lewat di depan gedung itu pada malam hari juga melaporkan melihat sosok wanita berpakaian putih melambai dari jendela, namun menghilang ketika didekati. Sosok wanita tersebut diduga adalah hantu seorang tahanan yang tewas, disiksa di dalam gedung tersebut. Pegawai kantor seringkali merasa ada tangan tak terlihat yang menyentuh bahu atau rambut mereka. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan dalam bahasa Jepang di telinga mereka meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Fenomena ini membuat banyak pegawai merasa enggan untuk bekerja hingga larut malam. Tak hanya itu, ada cerita tentang sebuah ruangan khusus di lantai bawah tanah yang selalu terkunci rapat. Ruangan ini konon dulunya adalah tempat interogasi dan eksekusi para tahanan. Setiap kali ruangan tersebut dibuka, bau busuk dan rasa mual langsung menyeruak meskipun tidak ada sumber yang jelas dari bau tersebut. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalamnya melaporkan merasa pusing dan melihat bayangan-bayangan gelap yang berkelebat di dalam ruangan. Masyarakat sekitar percaya bahwa gedung tersebut telah menjadi tempat berkumpulnya roh-roh penasaran yang tidak tenang karena masa lalunya yang kelam. Para dukun dan paranormal yang pernah diundang untuk membersihkan gedung ini mengatakan bahwa energi negatif di tempat tersebut sangat kuat dan sulit untuk diusir. Mereka bahkan menyarankan agar gedung tersebut ditinggalkan saja. Namun, meskipun banyak cerita menyeramkan, gedung ini tetap digunakan karena letaknya yang strategis dan bersejarah. Beberapa orang menganggap cerita-cerita tersebut hanyalah mitos atau khayalan belaka. Namun bagi mereka yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di sana, cerita ini bukanlah sekadar dongeng. Terkadang, di siang hari pun, suasana di dalam gedung terasa mencekam. Ada ruangan-ruangan yang meskipun diterangi cahaya, tetap terasa gelap dan menekan. Beberapa pegawai memilih untuk tidak memasuki ruangan tertentu karena merasa ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut ruangan tersebut. Ketakutan akan gangguan makhluk halus di gedung ini semakin kuat ketika ada insiden seorang pegawai yang jatuh sakit secara misterius setelah bekerja lembur.
Pegawai tersebut mengaku melihat bayangan hitam besar menghampirinya sebelum tiba-tiba merasa sesak napas dan pingsan. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Walau demikian, tidak semua pegawai merasa takut. Beberapa di antaranya menganggap hal-hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan di gedung tua yang memiliki sejarah panjang. Mereka meyakini bahwa selama tidak mengganggu, para penghuni tak terlihat gedung tersebut tidak akan mengganggu balik. Hingga hari ini, cerita-cerita menyeramkan tentang kantor bekas Jepang itu masih beredar. Beberapa orang yang penasaran sengaja datang ke sana pada malam hari untuk membuktikan sendiri kebenaran kisah-kisah tersebut. Meskipun begitu, banyak dari mereka yang pulang dengan rasa takut setelah mengalami sendiri hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis.